Oke, di sini kita akan mulai belajar rumus-rumus Excel yang sering digunakan di dalam dunia kerja. Yang pertama, rumus dasar yaitu rumus sum. Untuk sum ini sangat dasar sekali dan sangat mudah untuk dipelajari. Kita tinggal ketik sum, kurung buka, lalu kita blok cell atau range yang mau kita hitung. Kemudian kita enter. Atau mau dengan cara yang lebih mudah lagi, yaitu yang ada di bar auto sum. Kita klik dasar yang mau kita total, kemudian kita auto sum. Kita tinggal enter. Sudah dijumlah. Sum ini emang sangat dasar sekali, jadi sangat mudah untuk dipahami. Oke, kemudian kita ke rumus count. Kegunaan rumus count ini adalah untuk menghitung banyak data dalam cell atau range yang berisi angka. Jadi kita bisa mengetahui berapa sih jumlah data yang sudah kita input. Oke, kita langsung aja count, kurung buka, lalu kita enter, lalu kita bold, kemudian kita tinggal enter. Oke, jadi ini semua totalnya adalah 9 data. Kemudian kita ke average. Oke, untuk average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata atau mean suatu range. Ini juga sangat mudah sekali, tinggal kita masukkan kata kuncinya average. Lalu kita bold. Lalu kita blok. Tinggal enter. Ini maksudnya rumus average ya. Average. Sangat mudah. Jadi total dari ini jika di rata-rata adalah 23.700. Oke, kita ke rumus if. Untuk if sendiri digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true or atau false. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan Anda benar dan hasil kedua jika perbandingan Anda salah. Oke, langsung ke soal. Ini ada contoh pendapatan yang ada nama kliennya mendapatkan bonus 3%. Pendapatan yang tidak ada nama kliennya mendapatkan bonus 10%. Oke, jadi di dalam nama klien ini, jika ada nama kliennya, maka bonusnya cuma 3%. Jika tidak ada nama kliennya, maka mendapatkan bonus 10%. Oke, langsung kita lakukan if kurung buka. Jika klien pengirim 0 lebih besar dari 0, untuk kita pakai itu aja agar lebih mudah aja sih, maka 3%. Jika salah, maka 10%. Enter. Nah, jika klien pengirim jika ada nama klien pengirim, maka 3%. Jika tidak ada, maka 10%. Jika tidak ada, maka 10%. Jika ada, maka 3%. Nah, ini kegunaan rumus if. Kemudian kita ke rumus sum if. Rumus sum if ini merupakan rumus turunan dari if. Rumus gabungan dari dua fungsi Excel yaitu sum dan if. Sum
berguna untuk melakukan penjumlahan, dan if berguna untuk menentukan kondisi true or false. Oke, kita coba. Jadi nanti kita akan tahu nih jumlah nama-nama yang kita inginkan. Seandainya Purworejo, ini jumlahnya berapa sih yang ada data yang namanya Purworejo, dan berapa sih data yang ada namanya Sragen. Oke, kita coba sum if, kurung buka, kita blok range yang kita inginkan, titik koma, kita cari yang namanya Purworejo, tanda petik, titik koma, lalu kita jumlahkan atau blok di area pendapatan. Oke, jadi jumlah pendapatan Purworejo adalah 140.400, sedangkan jumlah pendapatan Sragen adalah sum if, kurung buka, titik koma, tanda petik, kita terus Sragen, tanda petik, titik 2, kemudian kita sum di range pendapatan, kita tinggal enter. Oke, jadi total pendapatan di area kerja Sragen adalah 72.900, sedangkan yang Purworejo adalah 140.400. Oke, kemudian kita beralih ke count if. Count if ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah atau banyak sel pada sebuah range yang memenuhi sebuah kriteria atau syarat kondisi tertentu. Jadi nanti di sini kita bisa mengetahui berapa jumlah area Purworejo dan berapa jumlah area Sragen. Oke, kita langsung aja count if, kurung buka, kita blok kriteria Purworejo. Maaf, sorry. Purworejo. Oke. Jadi jumlah area Purworejo ada 7 area. Count 7. Oke, kemudian untuk Sragen, count if, kurung buka, blok di area kerja, titik koma, kriterianya Sragen. Nah, total area Sragen ada 2 area. Ini untuk count if. Kemudian proper. Nah, proper ini digunakan untuk menggantikan karakter yang pertama dari suatu data teks menjadi huruf kapital atau besar. Kita coba. Di sini ada contoh rajanya tutorial. Proper. Oke, proper. Kita klik area yang diinginkan, enter. Nah, di sini terlihat rajanya tutorial, R-nya besar, huruf awal-awalnya besar, rajanya tutorial. Oke, kemudian lower. Kegunaan dari lower adalah untuk mengecilkan huruf atau mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Di sini ada contoh rajanya tutorial. Lower, kurung buka, kita klik
yang mau kita jadikan kecil, kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat rajanya tutorial menjadi kecil semua. Oke, kemudian upper ini digunakan untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar atau huruf kapital semua di Excel. Coba upper, rajanya tutorial, enter. Nah, semuanya jadi huruf kapital. Kemudian left, mid, right. Nah, untuk kegunaan left itu karakter akan bergerak dari kiri ke kanan sesuai yang kita inginkan. Untuk right, karakter akan bergerak dari kanan ke kiri. Untuk mid, fungsinya sama dengan left, hanya saja bukan karakter pertama. Akan lebih dipahami ketika kita melakukan perhitungan langsung. Left ya. Left. Oke, tutorial di teks, kemudian num charge, kita mau ambil berapa nih? Kita ambil 3 ya, 3 kata, kita enter. Nah, 1, 2, 3 tut. Untuk mid ini lebih rada banyak sedikit sih. Untuk mid kita harus kita inginkan start nomor keberapa. Oke, titik 2 dari tut tadi kan ya udah kita ambil. Coba kita ambil di setelah tut di angka keempat, terus berapa angka, 6 kas, berapa angka yang mau kita ambil. Kita ambil 2 or, jadi 2 kata di tengah ini adalah mid. Kemudian untuk right ini hampir sama, bukan hampir sama sih sebenarnya sama tut. Oke, dari kanan kita mau ambil 3 angka, jadi yalnya yang kita ambil. Nah, yal. Oke, untuk fungsi len dipakai untuk menghitung banyaknya karakter dari sebuah teks termasuk spasi bila ada. Jadi kita nanti bisa lihat nih tutorial tuh ada berapa sukata deh, berapa abjad sih gitu. Kita langsung len, kita klik contohnya. Nah, jadi tutorial ini ada 3 kata, 8 karakter, sorry. Ada 3 karakter. Ada 8 karakter, sorry. Jadi ngeblank kan. Oke. Kita round. Kita masuk ke rumus round. Round ini digunakan untuk membulatkan angka desimal ke jumlah digit yang diinginkan. Nah, ini ada contoh angka 7,58558. Nah, coba kita sederhanakan. Kita ingin jadi 2 angka di belakang koma. Oke, kita background, kurung buka, number, titik koma. Berapa digit sih yang mau kita inginnya? 2 digit ya tadi ya. Oke, jadi 7,59. Ini biasanya akuntan nih yang menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya concatenate. Susah kali ya namanya ya. Untuk kegunaan concatenate ini digunakan untuk menggabungkan 2 atau beberapa teks menjadi satu teks utuh. Di sini ada contoh teks 1, teks 2, rajanya tutorial. Kita akan gabungkan concatenate rajanya tutorial titik 2
agar ada spasinya, kita kasih tanda petik, spasi, tanda petik, titik 2, baru kita klik teks keduanya. Nah, jadinya gabung, rajinnya tutorial, seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita beranjak ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Jika kalian mempunyai banyak ribuan data, VLOOKUP dan HLOOKUP ini akan sangat membantu kalian dalam bekerja. Oke, di sini fungsi VLOOKUP itu digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. Sorry nih, salah nih, secara vertikal nih harusnya. Vertikal. Oke. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain yang akan dijadikan referensi dengan membaca data secara horizontal. Jadi V adalah vertikal, A adalah horizontal. Oke, kita langsung ya. Untuk VLOOKUP lookup value kita di kode barang, kemudian titik koma, kita blok data yang ingin kita cari, kita F4 untuk mematikan rumus, kemudian titik koma, kemudian ini yang data yang mana ya sih yang mau kita ambil. Kita kan mau ambil nama barang, berarti kita hitung nih 1, 2, berarti kita ambil yang sel nomor 2, kemudian titik koma, false untuk exact match, kemudian kita enter. Nah, kode barang 1000 adalah ember. Kita turunkan rumusnya, kita cek 1003 adalah kecap, 1003 adalah kecap. Oke, berarti sesuai. Begitupun dengan harga. Kita coba VLOOKUP. Kode barang, titik koma, sama seperti tadi, blok. Kita patenkan rumusnya dengan pencet F4 dan nggak gerak-gerak dia. Kemudian yang keberapa nih yang mau kita cari nih, yang mau kita simpan? 1, 2, 3, berarti harga ada di sel 3, kita ambil angka 3, kemudian titik koma, false, kita enter. Nah, kode barang 1000 adalah ember dengan harga 10.000, ember 10.000. Kita tarik, kita cek, kecap adalah 13.000 di 1003, kecap 13.000. Oke ya, sesuai ya berarti ya. Begitupun untuk satuan. Ini untuk akuntansi sangat berguna banget, karena saya sendiri sering menggunakan rumus ini. Kita klik kode barang, titik 2, titik koma, kemudian kita blok seperti tadi dan kita patenkan di F4 biar dia nggak gerak rumusnya. Kemudian nomor berapa yang mau kita isikan? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada di nomor 4, kita isi 4. Kemudian titik koma, false, pilih false, kemudian kita enter. Ember satuannya buah. Oke, ember satuannya buah, benar ya. Kemudian minyak satuannya liter. Oke, berarti benar. Kemudian kita lanjut ke HLOOKUP. HLOOKUP ini untuk data horizontal. Kita
kita coba langsung lookup, kita blok barangnya. Kita klik kode barangnya dulu, titik 2, titik koma, kemudian kita blok data yang mau kita cari. Kita matikan rumusnya dengan F4, kemudian titik koma. Nah, di sini bedanya. Kalau VLOOKUP kita ke samping, kalau lookup kita ke bawah. Data keberapa sih yang mau kita cari? 1, 2. Nah, berarti kita klik 2, titik koma, kemudian false. Kemudian kita enter. Kita tarik ke bawah rumusnya. Oke, sarden di 1005 adalah sarden. Oke. Kemudian untuk harga sama, lookup kurung buka, titik koma, kode barang kita klik. Kok ada titik komanya dulu. Oke, kode barang kita klik, kemudian titik koma, kita blok lagi data yang kita inginkan tadi. Kita matikan dengan dengan fungsi F4, kemudian titik koma. Yang kita cari adalah harga. Harga ada di 1, 2, 3, ada di sel nomor 3. Kemudian kita lanjutkan dengan titik koma dan false. Enter. Kita tarik rumusnya ke bawah, kita cek ember harga 10.000, oke. Sabun harga 11.000, oke. Untuk satuannya sama kayak seperti VLOOKUP tadi, sama dengan lookup, kurung buka, kita klik kode barang, titik koma, kemudian kita blok lagi data yang kita inginkan. Kita matikan rumusnya dengan F4, kemudian titik koma. Sel keberapa sih yang mau kita cari? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita klik 4, titik koma, false. Enter. Lalu kita tarik lagi untuk untuk rumusnya. Kita cek ember satuan buah, sabun buah, kecap peaches, oke, udah sesuai. Nah, mungkin sekian dulu video tutorial hari ini. Mungkin besok kita akan membahas rumus if, karena sebenarnya rumus if itu panjang banget, ada yang bertumpuk dan lain-lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan semoga sukses.